Apa kabar para pemirsa? Saya Ton Namsir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 12 Januari. Besok Taiwan akan menggelar kegiatan pemungutan suara untuk pemilu 2024. Sehari sebelum pemilu adalah hari terakhir untuk kampanye. Partai DPP yang diwakilkan oleh pasangan Lai Xiao melakukan arak-arakan menyapu jalan di kota New Taipei pada pagi hari. Untuk pasangan Hou dan Chao dari Partai KMT singgah di Taichung dan Taipei. Sementara Kewenze menggelar jumpa pers internasional pada hari ini. 24 jam menjelang pemilu, Partai DPP memilih untuk berkampanye di kota Taipei dan New Taipei. Lai Ching-te berangkat dari kota New Taipei sejak pagi untuk memulai arak-arakan. Di tengah kerumunan massa di Ketagalan Boulevard, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden Tsai Ing-wen. Ia juga berseru kepada para pendukungnya bahwa ia dan Xiaobi Kim barulah pasangan yang paling memiliki potensi. 民主的选举不再弃谁保谁，民主的重要意义是在于 不放弃自己手中神圣的一票，来保护前人辛苦所打拼的民主。 Calon Presiden Partai KMT Hou Youyi tiba di Taichung dan memulai arak-arakan bersama para calon legislator. Menekankan bahwa Partai KMT bersedia merekrut pihak dengan pengalaman pelayanan sipil yang lengkap sebagai bukti bahwa Kuomintang sudah melakukan reformasi dan kemajuan. Ia akan terus mendorong generasi muda dan pegawai negeri sipil yang berprestasi. 像流水席一样，很多都是在民进党的过程当中，很多是酬庸的政治人物。公务员，我好好祝贺他们，表现好优秀的来当政务官，让我们台湾的经济能够起飞。 Kandidat Partai TPP Kewenze dan wakil rekannya Cynthia Wu mengadakan konferensi pers internasional dan meluncurkan 3 resep kebijakan nasional untuk menghadapi perekonomian, pertahanan nasional, dan masalah lintas selat. Mereka juga berjanji bahwa jika terpilih, mereka akan mengikuti konstitusi ROC dan peraturan hubungan masyarakat lintas selat untuk menangani masalah antar selat. 我会依据中华民国宪法与两岸人民关系条例来处理两岸问题，确保台湾人民继续保有民主自由的 生活方式和政治制度。 Sebanyak 312 orang dari lebih dari 160 media di seluruh dunia mendaftar pada konferensi pers ini. Media asing berfokus pada hubungan Amerika, Tiongkok, Taiwan, dan isu antar selat. Menjelang pemilu, kelompok pengamat dari media mandiri Amerika Serikat, Kanada, dan Australia juga datang ke Taiwan untuk mengamati proses pemilu. Pilpres dan Pileg Taiwan digelar serentak. Komite Pemilu Pusat mengingatkan bahwa warga dilarang menggunakan aplikasi atau sosial media untuk menyatakan dukungan terhadap peserta pemilu. Dan pada saat pemberian suara, warga dilarang mengenakan atribut kandidat, di mana hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran dan akan dijatuhkan sanksi. Sambil mengawasi layar, staf melakukan simulasi voting dan mencatat surat suara di komputer. Ajang Pilpres dan Legislator akan dimulai tanggal 13. Lebih dari 19,54 juta orang mengikuti pemilu ini, di mana 1,02 juta diantaranya adalah kalangan pemilih pertama kali. Partisipan yang kembali ke Taiwan mencapai 4.120 orang. Kali ini sebanyak 17 ribuan TPS didirikan di seluruh Taiwan, dan lebih dari 240 ribu petugas pemilu dikerahkan. Sedangkan pada hari voting tanggal 13, warga dilarang menggunakan peralatan lunak komunikasi dan medsos seperti Line dan Facebook untuk berkampanye. Pelanggar akan didenda 1 juta dolar Taiwan dan boleh didenda berturut-turut. Terkait pemakaian lencana kandidat dan desain rambut sesuai wajah para kandidat, apakah ini dianggap sebagai kampanye? 头发上面显现出候选人的图样，一般客观会认定是一种助选的行为。 Lee menegaskan proses voting dan perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan transparan. Warga juga dipersilakan mengawasi, namun peraturan tetap harus dipatuhi. Komisi Pemilu Pusat juga akan membentuk pusat tanggapan untuk menangani keadaan darurat. Kemarin malam, kota Taichung terjadi insiden kecelakaan sepeda motor. Seorang pengemudi saat menggunakan mesin parkir mekanis, lehernya terjepit di antara kerangka mesin. Meskipun korban berhasil dikeluarkan, usai memotong beberapa balok kerangka, namun tidak berhasil tertolong dan dinyatakan meninggal setelah tiba di rumah sakit. Dalam kamera CCTV terlihat sebuah mobil saat hendak parkir dalam gedung parkir mekanis, supir malah menginjak gas untuk mempercepat laju saat berkendaraan mencoba mengeluarkan kepala dari jendela kecil. Hal ini mungkin terjadi dengan prediksi awal mobil terjepit di antara mobil dengan kerangka besi.
Polisi dan petugas damkar sebegitu tiba di lokasi segera merusak dan mencoba menolong korban yang ada di dalamnya. Sayangnya dirinya telah berpulang. Selesai diantar ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal. Berikutnya, apakah karena ruang parkir mobil atau karena kelalaian petugas lapangan yang berujung dengan keanasan yang terjadi, pihak kepolisian masih akan melanjutkan pemeriksaan yang lebih mendetail. Tahun 2024 baru saja dimulai. Ada sebuah perusahaan bank SDM yang menggelar jajak pendapat terkait. Terdapat 57% perusahaan yang melakukan penambahan upah gaji bagi karyawannya pada kuartal pertama. Mayoritas adalah restoran dan penginapan. Menjelang dibukanya restoran, bahan syabu-syabu dipersiapkan agar pelanggan yang datang dan menyantapnya dapat merasakan pelayanan memuaskan. Dalam rangka mempertahankan tenaga berbakat dalam sektor industri kuliner, pelaku usaha restoran syabu-syabu telah mulai menaikkan gaji karyawan mulai 1 Januari lalu. 我们的内外场的服务人员薪资从37500元起，跟去年相较调整幅度大概是5到8个百分比。那区主管呢，薪资则是上看65000元。 Tahun 2024 baru saja dimulai, namun banyak perusahaan telah mengumumkan kenaikan gaji. Waralaba syabu-syabu ternama Cucian Catering Group mengumumkan kenaikan gaji mulai dari 5 hingga 8%. Restoran McDonald menaikkan gaji karyawan keseluruhan sebesar $2.000. Kanpai Group juga menaikkan gaji karyawan sebesar 10%. Menurut survei Bank SDM, 57% perusahaan tahun ini merencanakan kenaikan gaji pada kuartal pertama. Industri dengan skala perekrutan tertinggi adalah sektor catering, perhotelan, dan pariwisata. Diikuti oleh grosir, eceran, dan komersial, serta teknologi informatika. Adapun gaji bulanan rata-rata yang ditawarkan perusahaan, menurut survei adalah sekitar $38.387 Taiwan. Ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, negara tetangga Indonesia, pada tanggal 10 terjadi kerusuhan saat kebakaran terlihat banyak orang yang tengah menjara barang di dalam toko. Insiden ini menewaskan 16 korban jiwa. Tatkala memasuki malam hari di ibu kota Port Moresby, terlihat kobaran api yang mengkhawatirkan warga. Di jalanan juga terlihat ada warga yang sengaja melakukan kerusuhan dan mengambil semua barang yang dijual di dalam toko. Kerusuhan dikarenakan penemuan masalah upah gaji yang diterima lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Karena tidak puas dengan langkah pengurangan gaji secara sepihak, mogok kerja bahkan protes hingga ke Dewan Rakyat yang kemudian kota Port Moresby memasuki kondisi kacau. Kerusuhan masih terus berlanjut hingga kota Lae sekitar 300 km di bagian utara. Perdana Menteri Papua Nugini mengumumkan ibu kota telah memasuki kondisi kerusuhan selama 2 pekan berturut. Oleh sebab itu, 2 kepala kesatuan kepolisian, Menteri Keuangan, dan beberapa pejabat tinggi lainnya telah dihentikan dari tugasnya semula. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Festival Elvis Presley di Australia. Kita sua lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.